Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan yang telah kami buat dari hasil magang 1 di MTSN 2 Kabupaten Kediri. Perkenalkan, nama saya Rina Lu'lu'atul Maknunah dengan NIM 9321172119. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang magang. Berdasarkan KKNI jenjang sastra 1 berada pada level 6 untuk meningkatkan lulusnya, khususnya dalam melaksanakan pembelajaran, maka Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri menerapkan model pembelajaran magang. Pelaksanaan magang dilakukan di sekolah dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara sistematis, teratur, dan terencana dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan dosen pembimbing magang. Magang dilaksanakan dalam 3 semester, yaitu magang 1 pada semester 4, magang 2 pada semester 6, dan magang 3 pada semester 8. Sedangkan untuk program studi MPI, magang ditawarkan dalam 2 semester, yakni magang 1 pada semester 6 dan magang 2 pada semester 8. Perkenalkan, nama saya Ayu Muspitasari, 9321174119. Tujuan magang. Tujuan magang ada 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, program magang bertujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon pendidik. Tujuan khususnya, untuk membangun jati diri calon pendidik melalui 1. Pengamatan langsung kultur dan manajemen sekolah. Yang kedua, pengamatan langsung aktivitas guru untuk membangun kompetensi sosial, kepribadian, pedagogi, dan profesional. Yang ketiga, pengamatan langsung untuk mengetahui serta memperkuat pemahaman peserta didik. Yang keempat, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Yang kelima, refleksi hasil pengamatan untuk perbaikan. Saya Dewi Makrifah dari Prodi PAI. Sekilas tentang MTSN 2 Kabupaten Kediri. MTSN ini bertempat di Jalan Raya Kanigoro, Kras, Kabupaten Kediri. Sejarah singkat berawal dari inisiatif Haji Said bin Haji Kusnan yang akhirnya membangun gedung pertama yang dipakai untuk Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1961. Kemudian, setelah 3 tahun berjalan, muncul inisiatif untuk membangun sekolah setingkat lebih tinggi daripada MI. Secara kebetulan terdapat SMPI di Dusun Cakru, Desa Banjaranyar yang kurang berkembang. Atas inisiatif Haji Abdul Manan, SMPI ini dipindahkan ke Kanigoro dan pengelolaannya diserahkan kepada Haji Said pada tahun 1964. Itulah cikal bakal dari MTSN 2 Kabupaten Kediri yang sekarang. Visi dari MTSN 2 Kediri yaitu terwujudnya madrasah unggul yang berwawasan iptek dan peduli lingkungan yang berlandaskan imtak. Sedangkan misi MTSN 2 Kediri, pertama, terlaksanakannya pendidikan bermutu tinggi dan pembinaan kesiswaan yang komprehensif. Kedua, terselenggarakannya sistem manajemen madrasah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ketiga, terselenggaranya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Keempat, terlaksananya rencana pengembangan fasilitas pendidikan di madrasah. Kelima, terlaksananya pembelajaran dan bimbingan secara efisien dan efektif. Keenam, adanya penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam dan budaya bangsa. Ketujuh, terwujudnya lulusan yang berkualitas, berakhlakul karimah, dan berdaya saing. 8. Terwujudnya wawasan dan kepedulian warga madrasah terhadap manfaat lingkungan sehat bagi kehidupan. 9. Terwujudnya kesadaran warga madrasah terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menciptakan lingkungan belajar yang bersih, asri, sehat, dan nyaman. Kemudian saya akan menerangkan tentang tujuan madrasah. Tujuan madrasah di sini terdapat 15 poin. Yang pertama,
tertanamnya kepribadian warga madrasah yang bernuansa Islami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, terwujudnya manajemen yang transparan, terbuka, dan pelayanan yang baik dalam berbagai aktivitas. Kemudian yang ketiga, terciptanya tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang profesional, tanggung jawab, dan berdedikasi tinggi. Kemudian yang keempat, terwujudnya pembelajaran yang efektif, inovatif, dan pengembangan potensi, bakat, serta minat siswa. Kemudian yang kelima, terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung semua kegiatan dan aktivitas madrasah. Kemudian yang keenam, terwujudnya kerjasama dengan komit madrasah, masyarakat, dan instansi terkait demi perkembangan dan kemajuan madrasah. Kemudian yang ketujuh, terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang biasa disebut dengan tupoksi, yang mana masing-masing komponen madrasah seperti kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Kemudian yang kedelapan, terlaksananya pengembangan kurikulum, yang dimana di dalam ini antara lain terdapat pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang sekarang berkembang menjadi K13. Kemudian mengembangkan pemetaan SKKD dan indikator untuk kelas 7, 8, dan 9. Kemudian mengembangkan RPP untuk kelas 7, 8, dan 9 pada semua mata pelajaran. Kemudian mengembangkan sistem penilaian berbasis kompetensi. Kemudian yang terakhir ada menganalisis KTSP. Kemudian yang ke-9 ada tujuan madrasah mencapai standar isi kurikulum. Nah, ya kan sebelumnya kan ada KTSP. Nah, sekarang sudah mulai menggunakan K13, kemudian melaksanakan standar proses pembelajaran, kemudian meningkatkan motivasi siswa berwirausaha dan terampil mengembangkan usaha yang berbasis lingkungan hidup dan teknologi. Kemudian yang ke-12, terlaksananya tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur organisasi madrasah. Kemudian yang ke-13, memperoleh prestasi di bidang olimpiade sains dan ilmiah remaja, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kemudian yang ke-14, memperoleh prestasi di bidang olahraga dan seni, juga baik tingkat kabupaten, provinsi, kecamatan. Kemudian yang terakhir, nomor 15, yakni memiliki jiwa cinta tanah air dan peduli lingkungan yang diinternalisasikan lewat kegiatan Paskibra, Pramuka, dan PMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Duratul Nasihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dalam sekolah. Yang pertama, dalam MTSN Kanigoro ini terdapat struktur organisasi yang kompleks, mulai dari kantor agama sampai kepada tingkat siswa. Di sini dijelaskan bahwa terdapat garis instruksi dan garis koordinasi. Selanjutnya, seperti yang dimiliki oleh sekolahan-sekolahan biasanya, MTSN Kanigoro ini memiliki organisasi sekolah, yakni OSIS, dan beberapa organisasi atau ekstrakurikuler yang lainnya. Nah, dalam hal ini, OSIS sendiri diikuti oleh siswa dari kelas 7 sampai kelas 8. Nah, setelah kelas 9, mereka akan melakukan reorganisasi. Selanjutnya, terdapat organisasi lainnya seperti Pramuka, Jurnalistik, Arabic Club, dan English Club. Selanjutnya, sumber daya manusia di sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Untuk nama kepala sekolah sendiri, yakni Dr. Andes Haji Abdullah Rosyad, MPD. Ini sudah tercantum, pangkat golongannya 4B. Kepegawaian. Sekarang, kepala madrasah terdapat 1, kepala tata usaha 1, guru terdiri dari 79 guru, staf tata usaha terdiri dari 2, pegawai tidak tetap ada 16. Semua total pegawai ada 95. Data jumlah guru tahun 2021.
PNS Kemenak sebanyak 5 orang, PNS non-Kemenak 12 orang, selanjutnya non-PNS 39 orang. Jadi jumlahnya 79 orang. Untuk siswa, jumlah siswa pada tahun 2021 terdapat 1097 siswa. Sarana dan prasarana. RKB, ruang kelas terdiri dari 32, ruang kepala 1, ruang waka 1, ruang tata usaha 1, ruang guru 2, ruang BK 1, ruang perpustakaan 1, laboratorium IPA 1, laboratorium bahasa 1, ruang laboratorium komputer 2, ruang gudang 1, ruang adiwiyata 1, ruang UKS atau PMR 1, ruang multimedia 1, MCK ada 16, ruang kopsi 1, dan asrama 1 kompleks. Di sini terdiri atas asrama putra dan asrama putri. Selanjutnya, prestasi yang didapat oleh MTSN Kanigoro diantaranya adalah juara 4 futsal di SMAN Negeri 6 Kediri 5-6 Januari 2018. Juara 1 jinggal terbaik Sholawat Al-Habsyi di SMK PGRI 2 Kediri tanggal 7 Januari 2018. Juara harapan 3 Grand Final Bintang Pelajar Indonesia tingkat nasional di Lipo Plaza Batu Malang. Selanjutnya, Ferry F. Ferdianto kelas 9F MTSN 2 Kediri atas prestasinya meraih juara 2 Olimpiade Sains dalam Grand Final Bintang Pelajar Indonesia 1 tingkat nasional wilayah bagian barat di Sun City Jalan S. Parman nomor 8 Madiun tanggal 7 Januari 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnan Tambayong dengan NIM 932116719. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau yang sudah membudaya di MTSN 2 Kediri. MTSN 2 Kediri memiliki beberapa kebiasaan atau kebudayaan yang baik. Di antaranya yaitu 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yaitu ketika siswa-siswi datang berangkat sekolah, mereka berjabat tangan dengan guru-gurunya dan mengucapkan salam. Setelah itu mereka melakukan kegiatan yang disebut dengan gebu atau gerakan 1000, yaitu mengumpulkan uang 1000 yang dilakukan setiap hari untuk membangun masjid di madrasah. Kegiatan itu dilakukan setiap hari pada pagi hari sebelum sholat duha. Selain gerakan serbu tadi, kegiatan yang sedang dibudayakan di madrasah ini adalah sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah dilakukan pada pagi hari pukul 6.45 oleh semua siswa-siswi MTSN 2 Kediri. Untuk hari Senin, sholat duha berjamaah dilaksanakan pada saat istirahat pertama yaitu pukul 10:10. Bagi siswi yang uzur atau haid, maka berkumpul di lab IPA untuk menerima materi keputrian dari gurunya. Selanjutnya, kegiatan yang sudah membudaya yaitu sebelum pelajaran mereka selalu membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Setelah itu, siswa akan menunggu gurunya datang untuk melakukan KBM jika itu pada masa normal. Sedang saat pandemi saat ini, pada pukul 6.45 sampai 7.30, siswa diberi waktu untuk melakukan sholat duha di rumah masing-masing. Pihak sekolah membuat kegiatan daring peserta didik untuk memantau kegiatan siswa-siswi, melakukan apakah siswa-siswi tersebut melakukan sholat duha dan sholat duhur selama di rumah tersebut. Kemudian pembelajaran daring dilakukan sekitar pukul 7.30 sampai dengan 12.30. Poin selanjutnya yaitu upaya pembinaan guru dan siswa. Untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas serta berintegrasi tinggi di MTSN 2 Kediri, ini terdapat upaya-upaya untuk melakukan pembinaan terhadap guru dan siswa. Seperti halnya upaya pembinaan terhadap guru, yaitu guru dibekali pembelajaran dalam penerapan kurikulum K13 yang berbasis teknologi dan online dengan mengikuti kegiatan MGMP, yaitu musyawarah guru mata pelajaran se-Kabupaten Kediri, mendatangkan tutor atau narasumber
dari berbagai kalangan serta mengikuti workshop 1 tahun sekali. Sedangkan pembinaan terhadap siswa seringkali disampaikan pada saat amanat upacara bendera setiap hari Senin atau sehabis sholat berjamaah di masjid. Pihak BK atau bimbingan konseling juga memiliki andil besar dalam pembentukan kepribadian siswa. Dalam hal ini, wali kelas dan kepala sekolah turut menangani masalah pembinaan siswa. Poin selanjutnya yaitu kedisiplinan dan kebersihan di sekolah. Kedisiplinan di MTSN 2 Kediri dari segi kepala sekolah, guru maupun karyawan sudah cukup baik. Guru datang tepat waktu dan melaksanakan tugas rutin mengajar dengan tertib. Selain itu, guru juga disiplin dalam berpenampilan. Guru menggunakan pakaian yang rapi dan berpenampilan baik ketika mengajar. Sedangkan kedisiplinan dari segi siswa, mayoritas siswa sudah disiplin terhadap tata tertib sekolah, namun perlu ditingkatkan lagi karena beberapa siswa masih ada yang sering datang terlambat, tidak melakukan sholat duha, ramai sendiri ketika pelajaran, tidak sopan dalam berpakaian, dan melanggar tata tertib lainnya. Untuk itu, upaya-upaya dari guru sangat diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Salah satunya yaitu dengan memberikan sanksi bagi siswa-siswi yang tidak disiplin dan yang melanggar tata tertib madrasah. Untuk kebersihan madrasah ini secara umum juga sudah cukup baik dan bersih. Taman-taman di halaman sekolah juga sangat rindang dan tidak panas. Namun jika dilihat dari lingkungan kelas, untuk kebersihan di dalam kelas perlu ditingkatkan lagi karena masih ada kotoran atau sampah yang berada di dalam kelas. Upaya yang dilakukan pihak sekolah sendiri yaitu mereka sudah menyiapkan kantin sehat, di mana dalam kantin sehat tersebut para pedagang sudah diimbau untuk tidak menggunakan bungkus makanan dan minuman yang berbahan plastik. Dengan tidak adanya bungkus plastik diharapkan akan mengurangi sampah dan akan menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Lampiran 4, yakni lembar pengamatan sekolah. Ketika memasuki kelas, peserta didik mengucapkan salam, kemudian duduk di tempatnya masing-masing. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru mengucapkan salam terlebih dahulu. Setelah itu, mendampingi siswa-siswi melakukan tadarus Al-Quran. Setelah selesai, guru akan mengabsen siswa dan bertanya apakah ada tugas atau PR kepada siswa. Jika ada, maka guru akan membahas atau mengoreksi tugas itu secara bersama-sama. Jika tidak ada tugas, maka guru akan membahas atau menerangkan materi selanjutnya. Dalam berdiskusi dengan temannya, terkadang siswa menggunakan bahasa Indonesia, terkadang juga menggunakan bahasa sehari-hari, yakni bahasa Jawa. Di MTSN 2 Kediri dilaksanakan rapat dinas tiap awal masuk semester. Rapat ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar staf sekolah. Dalam pertemuan ini dilaksanakan pula kegiatan evaluasi semester sebelumnya dan membahas program kerja yang akan dilaksanakan pada semester yang akan datang. Tidak hanya rapat dinas, terdapat acara pertemuan berupa rapat fungsionaris yang dihadiri oleh kepala madrasah dan seluruh wakil kepala madrasah, dan juga ada rapat MGMP, yakni musyawarah guru mata pelajaran. Cara berkomunikasi antara guru dan siswa biasanya menggunakan bahasa Indonesia, terkadang juga menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa Jawa. Ketika ada tamu datang ke sekolah, petugas piket menyambutnya dengan baik, bersikap sopan dan menanyakan ada keperluan apa. Ketika berada di lingkungan sekolah, siswa berpakaian rapi dan sopan, dengan ketentuan laki-laki baju masuk bercelana panjang dan perempuan baju masuk rok panjang dan berkerudung, atau sesuai dengan tata tertib sekolah. Bukti sekolah mencerminkan komitmen sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Komitmen sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu sekolah memberikan izin kepada guru untuk mengembangkan kemampuannya dengan mengikuti MGMP, seminar, dan lain-lain. Sebagai sekolah adiwiyata nasional, madrasah ini mempertahankan program adiwiyata tersebut dengan cara tidak memperbolehkan bungkus makanan berbahan plastik masuk ke madrasah, guna meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan mengenali lingkungan sehat. Untuk itu, di dalam madrasah sudah disediakan kantin sehat tanpa caus dan bahan plastik. Dan komitmen siswa dalam mengembangkan kepribadian dirinya di sekolah,
yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler yang diminati dan mengembangkan bakatnya di sekolah, seperti mengikuti voli, pencak silat, dan lain-lain, serta mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Di sekolah ini juga terdapat kasus-kasus kenakalan remaja. Kasus-kasusnya juga sudah tercatat di dalam buku harian Waka Kesiswaan, tapi kasus-kasus tersebut tidak menjurus ke hal yang serius, hanya seperti merokok, berkelahi, dan mereka akan dikenai sanksi. Atau biasanya dengan didatangkan kedua orang tua siswa. Setelah itu dicari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Guru BK ikut serta dalam kegiatan ini. Biasanya, jika masih bisa diselesaikan dengan siswa, pihak sekolah tidak akan memanggil orang tua ke sekolah. Namun jika permasalahannya tidak dapat diselesaikan dengan siswa, guru akan mendatangkan kedua orang tua melalui surat panggilan orang tua. Sedangkan untuk kasus terlibat dalam narkoba dan pergaulan bebas tidak ada. Selain itu, siswa juga mempunyai prestasi-prestasi di sekolah. Di antaranya yaitu juara 2 Olimpiade Sains Sosial Bahasa dan Agama OSBA 7 tingkat Jawa Timur, juara 1 Olimpiade MKMP Matematika MTS Kabupaten Kediri, juara 1 Olimpiade MIPA MTS Kabupaten Kediri, juara 2 Lomba Hafalan Surat Pendek tingkat SMP MTS Kecamatan Keras, juara 2 Olimpiade MIPA Diman 3 Blitar SMP MTS Kepresidenan Kediri, dan lain sebagainya. Kemampuan guru dalam mengajar ketika pembelajaran di kelas sudah cukup baik, karena guru sudah menguasai betul materi yang ingin disampaikan dan bisa menerapkan beberapa metode pembelajaran yang berbeda-beda. Bentuk kegiatan guru dalam meningkatkan motivasi di sekolah yaitu dengan cara memberikan nasihat, arahan, motivasi, dan teladan yang baik bagi peserta didik. Jadi, cara tersebut, maka peserta didik akan merasa termotivasi sedikit demi sedikit. Kemudian, bentuk kedisiplinan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu dengan cara guru datang tepat waktu saat jam pelajaran dimulai. Guru memberikan contoh yang baik kepada siswanya, entah itu dari pakaian, perkataan, dan perbuatan. Karena guru jika di sekolah menjadi orang tua kedua bagi murid. Biasanya dalam bahasa Jawa itu guru disebut bisa diberi kata digugu dan ditiru. Tetapi yang disiplin tidak hanya guru saja. Sebagai siswa, dia harus berhak disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk tata tertib untuk meningkatkan sikap perilaku siswa atau guru, yaitu dengan cara datang tepat waktu, melaksanakan sholat berjamaah, memakai atribut yang rapi dan lengkap. Kemudian, jika ada siswa yang datang tidak tepat waktu, maka guru akan menegurnya dan memberikan sanksi kepada anak tersebut. Bentuk akan pentingnya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah bagi seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun siswa, yaitu dengan cara guru seringkali mengadakan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian dari kepala sekolah sendiri seringkali mengadakan rapat dinas untuk meningkatkan kualitas guru. Kemudian perbaikan secara terus-menerus agar mutu pendidikan di sekolah ini dapat tercapai dengan baik, yaitu dengan cara mengadakan rapat dinas bagi seluruh guru dan jajarannya pada setiap semester yang akan membahas tentang perencanaan ke depannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTSN 2 Kediri tersebut. Bentuk peningkatan kerjasama untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini yaitu kerjasama dengan IAIN Kediri, seperti diizinkannya mahasiswa dari IAIN Kediri untuk melakukan magang di MTSN Kediri. Dengan diizinkannya melakukan magang tersebut, maka mahasiswa akan melakukan sebuah penelitian di madrasah ini, dan hal tersebut akan memberikan informasi tentang problematika apa yang terjadi di madrasah Uni, dan itu dapat digunakan untuk evaluasi dari pihak madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTSN 2 Kediri.
Kemudian memberikan sanksi yang tegas kepada guru maupun siswa yang sering melanggar kesalahan. Maka siswa tersebut langsung diberi sanksi. Jika siswa masih ditegur atau diberi peringatan oleh wali kelas, maka siswa tersebut hanya akan mendapat bobot sebanyak 25-49 poin. Tetapi, jika siswa tersebut sudah diproses oleh wali kelas, BK, dan orang tua sampai dipanggil, maka siswa tersebut akan diberi bobot 50-74 poin, dan seterusnya. Bentuk tanggapan sekolah secara masyarakat positif terhadap setiap keluhan yang dilontarkan oleh siswa, orang tua, maupun masyarakat. Jadi, dalam menanggapi berbagai keluhan, kritik, saran, madrasah menanggapinya dengan baik, karena visi dan misi madrasah pada dasarnya adalah bertujuan untuk memberi kepuasan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat dengan terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih dan menciptakan generasi yang unggul dan bermutu, sehingga dapat menjadi orang yang berguna. Cara memberikan kepuasan kepada siswa, yaitu dengan cara menciptakan suasana lingkungan yang dapat mendukung semangat belajar para siswa, seperti fasilitas-fasilitas pembelajaran yang berfungsi dengan baik untuk membantu kegiatan pembelajaran dan pengajaran dari guru yang berkualitas dan profesional. Bentuk kegiatan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara dibudidayakan kegiatan sholat duha dan sholat duhur secara berjamaah yang baik diikuti oleh semua peserta didik yang tidak ada halangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Ilmi, saya dari Prodi PAI. Kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengevaluasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tentang kompetensi pedagogi yang dimiliki guru MTSN 2 Kanigoro sudah baik. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menggunakan satu metode saja, akan tetapi guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai materi yang disampaikan. Ada kalanya guru menggunakan metode pembelajaran ceramah dalam menjelaskan materi. Guru menjelaskan secara rinci dan jelas sehingga dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Pembelajaran terhadap pemahaman peserta didik cukup baik. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, guru pun selalu menanyakan materi sebelumnya. Sudah paham atau belum dengan cara tanya jawab dengan para siswa. Dalam evaluasi terhadap peserta didiknya, guru menggunakan metode tanya jawab secara langsung ataupun dengan pemberian tugas harian kepada peserta didiknya. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan yang akan menjadi teladan bagi peserta didik. Kepribadian guru juga menjadi panutan dalam pembelajaran, karena siswa cenderung lebih suka diberi contoh. Maka dari itu, kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembentukan pribadinya. Seringkali masuk kelas tepat waktu ketika akan mengajar siswanya. Guru juga selalu berpenampilan rapi dan bersih ketika mengajar siswanya. Guru juga menjadi teladan baik karena rapi dan disiplinnya maupun karena beliau suka memberi motivasi dalam belajarannya. Mas. Baik, selanjutnya saya Dewi Sinta Khumairah dengan nomor NIM 93213951 akan membahas terkait kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
Kompetensi sosial sendiri yakni cara berkomunikasi guru dengan orang lain maupun dengan siswa. Di sini guru akan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak memandang ras maupun agama ataupun lainnya. Di sini guru sebisa mungkin akan memilih kata-kata yang mudah difahami oleh orang lain, terkhususnya para siswa yang akan diajar di dalam kelas. Biasanya guru akan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahkan menggunakan bahasa daerah, dan bahasa daerah tersebut dengan menggunakan bahasa yang halus. Sekiranya itu tidak akan menyakitkan hati lawan bicaranya. Selanjutnya yakni kompetensi profesional, yang merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar pembelajaran dapat berhasil dengan sukses. Yang dilakukan oleh guru yakni menguasai materi-materi yang berada di buku paket atau LKS yang telah disiapkan oleh pihak sekolah, ataupun guru akan memberikan materi tambahan yang didapatnya sewaktu di perguruan tinggi dulu. Di sini guru bisa mengaplikasikan pembelajaran langsung di depan kelas, juga dapat dilakukan dengan praktek di lapangan langsung. Ataupun ada juga guru yang memberikan materi dengan memberikan video terkait materi yang akan diberikan kepada siswa. Dan sekiranya sebelum mengakhiri pertemuan, guru akan memberikan kesimpulan, dan sebelumnya guru juga akan bertanya kepada siswa apakah ada yang belum difahami. Dan jika guru menerima pertanyaan, maka guru sebisa mungkin akan menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan benar. Dan sebelum materi pertemuan akan diakhiri, guru juga akan memberikan beberapa motivasi agar siswa dapat lebih bersemangat dalam bersekolah ataupun mencari ilmu. Perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan di MTSN 2 Kabupaten Kediri, karena masa pandemi masih berlangsung dan kasus COVID semakin banyak, akhirnya sekolah di Indonesia lagi-lagi harus diberlakukan sistem daring atau belajar dari rumah. Oleh karenanya, penelitian lebih banyak dilakukan dengan pengamatan sarpras atau sarana prasarana sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, ma'had, kantin, dan juga kegiatan guru selama pandemi berlangsung. Yang awalnya kegiatan diberlakukan di dalam kelas, tatap muka secara langsung, diganti dengan menggunakan aplikasi pada media elektronik seperti WhatsApp, Google Classroom, dan e-learning. Selama kegiatan, siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, walaupun harus beradaptasi dengan kegiatan yang baru. Kegiatan siswa saat belajar. Biasanya sebelum memulai pelajaran, siswa bertadarus terlebih dahulu, kemudian literasi selama 15 menit. Literasi ini bertujuan agar siswa rajin membaca dan memahami materi sebelum mengerjakan soal yang akan diberikan. Setelah literasi ini selesai, guru memberikan soal kepada siswa, dan siswa menjawab soal secara bergantian. Selain itu, siswa juga mendengarkan dari penjelasan materi yang diberikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Maulidana Husna Al-Khairani. Di sini saya akan membahas tentang pengamatan pemahaman peserta didik. Langsung saja kita membahas pada poin yang pertama, yaitu hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Jadi karakteristik yang dimiliki siswa-siswi MTSN Negeri 2 Kediri ketika proses pembelajaran dimulai, mereka begitu tenang, kondusif, dan tentunya peserta didik selalu berkonsentrasi kepada materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian ketika berbicara dengan teman sebaya menggunakan kata-kata yang santun. Kemudian saling menghargai pendapat teman lain yang ketika mereka
sedang memiliki pemikiran yang berbeda. Sedangkan ketika berbicara kepada guru menggunakan bahasa Indonesia, terkadang juga menggunakan bahasa krama halus. Kemudian meskipun terkadang didapati beberapa anak yang kurang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, namun guru selalu menegur dan memberi nasihat kepada anak-anak yang kurang tertib. Karakteristik yang baik yang dimiliki oleh siswa-siswi MTSN Negeri 2 Kediri tidak lepas dari penerapan untuk membiasakan prinsip 18 karakter. 18 karakter tersebut diantaranya adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sedangkan situasi saat ini sedang tidak baik karena adanya COVID-19, di mana dalam hal ini siswa dan siswi harus belajar dari rumah. Dan cara mengetahui tingkat keaktifan para siswa itu merupakan suatu hal yang cukup sulit bagi bapak dan ibu guru. Dan untuk meningkatkan karakteristiknya itu pun perlu adanya kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Orang tua siswa sangat berperan ketika siswa sedang belajar daring di rumah masing-masing. Kemudian poin yang kedua, kita akan membahas tentang tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada saat pembelajaran secara offline, metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di kelas biasanya adalah presentasi, diskusi, tanya jawab, kuis harian maupun evaluasi. Dalam hal ini, Bapak atau Ibu guru akan membuat kelompok diskusi. Siswa maupun siswi disuruh untuk berdiskusi antara satu sama lain mengenai materi pembelajaran. Selanjutnya mereka akan diminta untuk presentasi di depan kelas. Dalam hal ini, Bapak maupun Ibu guru membebaskan peserta didiknya dalam menggunakan media pembelajaran dalam presentasi. Mereka bisa menggunakan PowerPoint maupun media-media yang lain dalam pembelajaran, dalam presentasi. Setelah presentasi selesai, peserta didik diizinkan untuk bertanya pada presentator mengenai materi yang dipahami, yang belum dipahami. Dalam hal ini, peserta didik biasanya sangat antusias dalam bertanya. Mereka cenderung lebih aktif bertanya mengenai materi pembelajaran yang masih belum mereka ketahui. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pemahaman peserta didik, Bapak dan Ibu guru akan mengadakan kuis harian. Sebelum mengerjakan kuis harian, semua peserta didik antusias untuk belajar. Hal ini dikarenakan mereka ingin mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, berdasarkan kuis harian tersebut, Bapak maupun Ibu guru bisa mengevaluasi atau mengkaji ulang mengenai metode pembelajaran yang cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan saat ini situasi sedang tidak baik dan mengkhawatirkan untuk melakukan belajar secara langsung di dalam kelas dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga siswa harus belajar dari rumah atau yang biasanya disebut dengan belajar dari secara daring atau online. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan secara daring yaitu menggunakan beberapa media seperti e-learning, WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Namun di saat pembelajaran kali ini, tingkat partisipasi siswa sedikit menurun. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pembelajaran secara daring atau online, Bapak atau Ibu guru tidak bisa memberikan feedback secara langsung. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru harus menciptakan metode pembelajaran yang baru supaya siswa dan siswi mampu mengetahui dan memahami semua materi yang diajarkan dengan baik, dan juga supaya para siswa tidak jenuh dalam belajar, khususnya di saat pandemi seperti ini. Namun berkat dorongan guru yang selalu memberi semangat belajar pada para siswa, mereka pun selalu semangat dan antusias meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Membahas tentang lampiran 5, yaitu tentang lembar kerja pengamatan terhadap peserta didik. Di sini nama sekolah yang diamati adalah MTSN Negeri 2 Kediri, kemudian kurikulum atau guru yang mengajar adalah Ibu Susiati SPDI.
mata pelajaran fikih kelas 7H semester 1 semester 2 tahun pelajaran 2020 atau 2020-2021. Pernyataan yang pertama yaitu mengenai keluhan terhadap masalah kesehatan. Deskripsi, sekolah telah menyediakan fasilitas UKS untuk siswa yang sakit. Kemudian siswa yang sakit langsung dibawa ke UKS untuk diberikan obat-obatan dan beristirahat di sana. Kemudian yang kedua, kondisi siswa saat belajar di dalam kelas. Saat belajar di dalam kelas, siswa-siswi di dalam kelas dengan suasana yang kondusif berkat guru yang selalu mengontrol dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kemudian yang ketiga, peserta didik dalam menentukan minat bakat intelijensinya. Untuk kelas 7, siswa sudah disaring setiap ekstra. Ada pramuka, PMR, dan sebagainya bagi siswa yang minat mendaftar. Untuk ekstra pramuka diwajibkan bagi seluruh kelas 7. Dan ketika sudah kelas 8 bisa memilih karena sudah tidak diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Jadi ketika kelas 7 itu mereka semua kelas 7 harus mengikuti pramuka. Dan sedangkan ketika sudah kelas 8 mereka sudah bebas untuk mengikuti ekstra apa saja, tidak diwajibkan untuk mengikuti ekstra pramuka. Kemudian yang keempat, cara peserta didik dalam mengendalikan emosi. Siswa-siswi di MTSN Negeri 2 Kediri dapat mengendalikan emosinya dengan meningkatkan rasa solidaritas antara sesama, sehingga ketika ada yang emosi sebagai temannya saling mengingatkan. Kemudian yang kelima, cara peserta didik dalam bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik. Oke, jadi siswa-siswi memiliki kemampuan yang baik. Jadi siswa-siswi MTSN Negeri 2 Kediri itu memiliki kemampuan yang baik dalam bersosialisasi dengan sesama temannya dan seluruh anggota warga sekolah. Misalnya, mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam, bentuk peningkatan ketakwaan terhadap agama. Jadi siswa melaksanakan sholat duha secara berjamaah setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Begitupun ketika daring, siswa pun melaksanakan sholat duha di rumah masing-masing. Kemudian yang ketujuh, kebutuhan dasar seperti peserta didik seperti sandang, pangan, dan papan, kasih sayang. Oke, kebutuhan dasar peserta didik di sekolah sudah sangat terpenuhi dengan adanya kantin sekolah, UKS, dan berbagai fasilitas yang ada, dan tidak lupa kasih sayang guru dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebutuhan dasar peserta didik saya rasa sudah sangat terpenuhi. Kemudian yang kedelapan, bentuk keyakinan peserta didik terhadap jurusan yang dipilih. Jadi untuk MTSN Negeri 2 Kediri ini belum ada jurusan yang harus dipilih oleh siswa. Langsung saja ke poin yang ke-9, kenyamanan terhadap lingkungan sekolah sekarang. Jadi Adiwiyata adalah program unggulan MTSN Negeri 2 Kediri. Sekolah tersebut terasa nyaman, rindang, dan sangat sejuk karena banyaknya pohon-pohon yang mengelilingi sekolah. Kemudian mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yunita Sari dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab.
NIM 932508719. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang di MTSN 2 Kediri atau MTSN Kanigoro. Yang pertama, pengaturan kelas. Seluruh siswa-siswi MTSN 2 Kediri atau MTSN Kanigoro terdiri dari 32 kelas, yaitu 11 kelas 7, 11 kelas 8, dan 11 kelas 9. Dan di sini kelas di MTSN 2 Kanigoro memiliki atau tersedia fasilitas pembelajaran seperti papan tulis, meja, kursi, foto presiden, dan lain-lain. Dan siswa-siswi MTSN 2 Kediri atau MTSN Kanigoro ini menempati duduk secara bergantian dengan sistem rolling seminggu sekali. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas di MTSN 2 Kediri atau MTSN Kanigoro ini terdapat 2 kelas, yaitu kelas reguler dan kelas unggulan. Pembagian kelas ini berdasarkan hasil tes IQ yang dilakukan di awal masuk di MTSN 2 Kediri. Selanjutnya, perbedaan kelas ini terletak pada fasilitas pembelajaran. Yang pertama yaitu fasilitas pembelajaran reguler seperti kipas angin, papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas kelas unggulan itu seperti AC, karpet, LCD, dan ada tambahan biaya juga. Menurut refleksi pengamat, menurut saya, struktur pengelolaan kelas sudah diatur dengan sangat baik dari penataan struktur kelas yang baik yang dapat memperlancar proses pembelajaran di MTSN 2 Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pengamatan pemahaman peserta didik. Yang pertama ada hasil identifikasi peserta didik. Nah, karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda pastinya. Meskipun mereka sama hidup di sesama lingkungan, pasti mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Meskipun dia juga diajar oleh guru yang sama, teman yang sama, tapi mereka pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kenapa hal ini? Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya karena kan latar belakang tiap anak yang berbeda-beda, baik dari latar belakang keluarga, sosial, ekonomi maupun yang lainnya. Kemudian peserta didik memang memiliki karakteristik yang sangat beragam, banyak sekali perbedaan mereka. Terus berdasarkan yang saya lihat saat saya observasi di MTSN 2 Kanigoro, sebagian siswa-siswi ada yang tertib menjalankan peraturan, ada yang agak kendor menjalankan peraturan, ada yang menjaga kerapian, ada yang kurang menjaga kerapian, terus ada yang lengkap menggunakan atribut, dan ada juga yang masih berantakan dalam menggunakan atribut. Nah, dalam bersosialisasi dengan temannya juga mereka mempunyai cara yang berbeda-beda, tapi semuanya cukup baik. Mereka bergaul dan berkomunikasi dengan baik tanpa membedakan mana yang dari orang yang kalangan atas maupun kalangan bawah. Semua mereka tidak membeda-bedakan. Tetapi juga ada beberapa siswa yang masih suka berbicara kurang sopan saat berkomunikasi dengan temannya. Kadang dia juga mengolok-olok, tapi guru tidak segan-segan untuk mengingatkan mereka agar supaya terbiasa untuk berbicara sopan. Sedangkan untuk berkomunikasi dengan guru sudah baik. Kadang mereka menggunakan bahasa Indonesia, kadang ada juga yang menggunakan bahasa Jawa. Tetapi mereka
tetap menggunakan sopan dan santun. Ada kalanya mereka di dalam kelas bergurau dengan guru, ada kalanya mereka di luar kelas bergurau dengan guru. Nah, tetapi harus dengan cara yang sopan. Kemudian dalam masalah kesehatan, saya pernah pada saat upacara ada yang pingsan, tetapi mereka langsung dilayani. Dalam hal masalah kesehatan, madrasah sudah menyediakan UKS, yang mana UKS itu sudah bekerja sama dengan KPU. Nah, kalau memang mereka yang sakit bisa ditangani di UKS, berarti sudah ditangani di UKS saja, tidak usah ditangani ke KPU. Tapi kalau memang benar-benar kondisinya tidak memungkinkan, misal parah, nah itu baru dibawa ke KPU, karena madrasah ini sudah bekerja sama dengan KPU. Kemudian yang kedua, ada tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Tingkat partisipasi peserta didik dalam pembelajaran di MTSN 2 Kanigoro ini bermacam-macam variasinya, karena disebabkan tingkat minat mereka dalam setiap mata pelajaran kan berbeda-beda. Dalam pengamatan yang saya lihat ketika proses belajar mengajar berlangsung, ada peserta didik yang sangat aktif di kelas, sangat aktif. Mereka suka bertanya, suka mengangkat tangan ketika guru memberi pertanyaan, dan ada juga mereka yang sangat diam, hanya mendengarkan, tapi entah dengan diam dia bisa menerima pelajaran atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Karakteristik antusias seperti ini sangat baik dalam proses pembelajaran, karena komunikasi atau karakteristik siswa dalam keaktifan kelas itu dapat mengukur kemampuan siswa itu sendiri dan memilih keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Salah satunya kan dengan itu tadi. Ada juga siswa yang tadi yang kurang antusias dalam pembelajaran, ia malas untuk menulis, jadi dia melihat saja, guru menerangkan dia melihat saja. Nah, dia juga sering tidur di kelas, suka bercanda seringkali dengan temannya, ngobrol sendiri dengan temannya, sehingga ia seringkali mendapat teguran dari seorang guru. Tapi guru tetap dalam akhir pelajaran, guru selalu menanyai kepada siswa-siswanya apakah mereka sudah paham dengan pembelajaran materi yang sudah diberikan, apakah belum, begitu. Terus untuk selama masa pandemi ini kan guru masih menggunakan sarana media sosial, jadi guru tidak tahu apakah mereka mendengarkan pelajaran dengan baik, apakah mereka terus aktif membuka media sosial. Guru tidak tahu, maka dari itu guru tetap mengawasi dengan cara, kadang misal ada kan setiap guru pasti tahu mana anak yang aktif, mana anak yang tidak aktif. Guru biasanya menjapri mereka satu-satu untuk menanyakan bagaimana perkembangan selama pembelajaran selama pandemi ini, apakah mereka sudah paham, apakah mereka belum paham. Guru akan menanyai satu persatu. Bahkan guru juga sempat pada saat itu saya pernah dengar cerita oleh salah satu guru ada yang juga sampai video call dengan siswanya, saking antusiasnya guru agar siswanya dapat memahami pelajaran. Mungkin sekian dari saya, cukup itu, terima kasih. Saya Hanif Lailiah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, NIM 9322011119. Pengamatan proses pembelajaran. Yang pertama, persiapan pembelajaran. Dalam menyiapkan proses pembelajaran yang efektif atau kondusif,
baik guru atau siswa, memiliki persiapan tersendiri. Persiapan bagi guru. Guru harus menyiapkan materi sesuai dengan RPP dan didukung oleh fasilitas yang ada. Fasilitas yang biasa digunakan antara lain LCD, papan tulis, dan fasilitas lain seperti kipas angin, lampu, dan lain-lain. Persiapan guru lainnya, yakni guru tetap berpenampilan rapi, berseragam, dan disiplin meski mengajar secara daring, supaya guru menjadi suri tauladan yang baik bagi siswanya. Adapun persiapan yang dilakukan oleh siswa yaitu mencari materi yang selanjutnya yang sudah diarahkan oleh guru mata pelajaran tersebut. Hal yang terpenting lainnya yang guru harus siapkan yaitu kesiapan guru dalam menyampaikan materi. Sebelumnya, guru harus bisa menguasai atau memahami materi tersebut agar nanti waktu menyampaikan kepada siswanya dapat menerima dengan jelas materi tersebut. Sedangkan hal lainnya yang harus dipersiapkan oleh siswa, yakni siswa harus mempersiapkan modul atau buku mata pelajaran yang akan digunakan. Dengan adanya persiapan yang baik dari guru atau siswa, pembelajaran tersebut akan menjadi efektif, kondusif, dan lancar. Kedua, membuka pembelajaran. Dalam membuka pembelajaran, ketika guru memasuki kelas, guru mengucapkan salam dan dijawab oleh semua siswanya. Kemudian siswa membaca basmalah dengan bersama-sama, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna dan tadarus, kemudian berdoa bersama-sama. Setelah itu guru menanyakan kabar semua muridnya. Sebelum pembelajaran tersebut dimulai, apabila kelas tersebut kotor, guru akan menunda pembelajaran tersebut. Para siswa di kelas tersebut disuruh membersihkan terlebih dahulu. Tujuannya agar saat pembelajaran berlangsung, semua siswa nyaman berada di kelas tersebut. Setelah itu, guru akan mengevaluasi materi yang sebelumnya agar guru tahu siswa ini sudah paham atau belum, dan mengecek tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya. Sedangkan membuka pembelajaran pada saat daring, yakni memasuki grup WhatsApp, mengucapkan salam, kemudian mengabsen, kemudian menyuruh siswa mempersiapkan untuk sholat duha di rumah masing-masing, mengabsen. Jika dirasa semua siswa sudah melakukan sholat duha, hal yang selanjutnya dilakukan adalah berdoa bersama. Setelah itu baru dimulai pelajarannya. Lembar kerja terhadap proses pembelajaran. Pernyataan nomor 1, penggunaan fasilitas dan sumber belajar ketika mengajar. Deskripsi. Fasilitas yang ada di kelas cukup lengkap seperti adanya meja kursi, LCD, ruang kelas yang luas, jendela, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas yang digunakan pada saat daring yaitu laptop, modul, dan smartphone. Para siswa dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk kegiatan belajarnya. 2. Tugas rutin guru di kelas. Deskripsi. Tugas rutin guru antara lain mengingatkan siswanya untuk absen tepat waktu dan mengarahkan siswa serta mengajar, memberikan materi, tugas, dan evaluasi kepada siswanya. 3. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Deskripsi. Guru memberi dan menjelaskan materi, kemudian diberikan contoh video, PPT,
dan kemudian diberikan soal atau tugas untuk siswa guna menguji kepahamannya terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya. 4. Alat bantu atau media pembelajaran selama KBM, kegiatan belajar mengajar. Deskripsi. Selama kegiatan belajar mengajar daring, guru hanya menggunakan media modul, smartphone, dan laptop untuk alat pembelajaran. 5. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Deskripsi. Langkah-langkah yang dilakukan guru saat daring antara lain mengucapkan salam, mengabsen, menyampaikan materi atau informasi dalam pembelajaran, pemberian tugas, evaluasi, dan penutup atau salam. 6. Bentuk perbaikan pembelajaran secara individu, kelompok, atau klasikal. Deskripsi. Bentuk perbaikan pembelajaran secara individu yang dilakukan oleh guru adalah jika ada siswa yang belum memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru tersebut, maka guru akan memberikan tugas individu. 7. Penggunaan waktu mengajar oleh guru. Deskripsi. Penggunaan waktu mengajar oleh guru pada saat daring sebisa mungkin optimal, karena pada saat daring ini guru benar-benar tidak menyanyiakan waktu mengajarnya, agar siswa tidak bosan sampai proses kegiatan belajar mengajar selesai. 8. Petunjuk dan penjelasan yang diberikan dengan isi pembelajaran. Deskripsi. Guru berupaya memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi pembelajaran di pembukaan hingga penutupan yang sudah diterapkan di RPP dengan sejelas-jelasnya kepada siswa. 9. Bentuk komunikasi selama pembelajaran atau KBM berlangsung di dalam kelas. Deskripsi. Sekarang masa pandemi, jadi komunikasi antara guru dan siswa pada saat KBM secara daring itu melalui grup WhatsApp, e-learning, dan Google Form, dan lain-lain. Dan bahasa yang digunakan antara guru dan siswa adalah bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang baik. 10. Bentuk atau sikap guru dalam memicu dan memelihara ketertiban siswa. Deskripsi. Bentuk atau sikap guru untuk memicu ketertiban siswa di dalam kelas seperti ketika siswa mulai membuat gaduh, maka guru akan mengingatkan dan akan bersikap tegas kepada siswa tersebut dan menegur siswa yang melanggar tata tertib sekolah. 11. Bentuk penguasaan materi pembelajaran di dalam pengelolaan interaksi kelas. Deskripsi. Bentuk penguasaan materi pembelajaran secara daring oleh guru dapat dilihat di saat guru mulai menjelaskan materi dengan baik dan lancar. Siswa terlihat memahami informasi yang disampaikan oleh guru dengan baik. 12. Sikap guru di dalam kelas selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Deskripsi. Sikap guru di dalam kelas selama KBM secara daring sangat tegas dan profesional sehingga menimbulkan sikap antusias siswa dalam pembelajaran secara daring tersebut. 13. Pemberian motivasi terhadap siswa setelah pembelajaran atau KBM berakhir. Deskripsi. Selain memberi pelajaran, guru di sekolah ini selalu memberi motivasi jika KBM akan berakhir. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan cara menyampaikan sikap-sikap positif seperti rajin belajar ya, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menunda-nunda pengerjaan tugas, dan selalu jaga kesehatan untuk tetap berada di dalam rumah pada masa pandemi seperti ini. 14. Demonstrasi kemampuan khusus dalam perbaikan pembelajaran mata pelajaran tertentu. Deskripsi. Tidak ada, tapi pernah dalam rangka KSM ada anak yang masuk tim tersebut dibimbing langsung demonstrasi dilakukan. Tapi hanya anak-anak yang masuk tim tersebut, demonstrasinya diserahkan secara mandiri. 15. Penilaian siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Deskripsi. Penilaian siswa itu guru mempunyai penilaian hasil dan proses.
Penilaian prosesnya misalnya dilihat dari absennya, bisa tepat waktu atau enggak, anak tersebut absen atau tidak. Sedangkan penilaian, hasil pengumpulan tugas harus dikumpulkan sebelum semester, harus sudah terkumpul. Yang ketiga yaitu inti dari pembelajaran. Yang dimaksud inti pembelajaran yaitu bagaimana siswa bisa menerima, mencerna, dan menelaah materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka dalam menyampaikan materi. Dalam menyampaikan materi, guru menggunakan bahasa Indonesia. Namun, ada kalanya guru juga menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa Jawa agar mereka lebih mudah untuk berinteraksi dengan siswa. Dalam masa pandemi seperti ini, proses pembelajaran guru menggunakan aplikasi grup WhatsApp, Zoom, Google Meet, atau juga dengan menggunakan e-learning. Dalam menyampaikan materi, guru sering mengirim atau menggunakan video, PowerPoint, dan mengirim link YouTube agar siswa bisa melihat materi yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Setelah materi disampaikan, guru bertanya kepada siswa, bagian mana yang belum dipahami? Kemudian, jika ada siswa yang belum paham, bisa langsung menanyakan yang belum dipahami melalui grup WhatsApp atau langsung chat personal dengan guru. Tak jarang biasanya guru juga sering mengingatkan siswa agar absen terlebih dahulu. Di tengah pembelajaran pasti ada rasa bosan siswa. Nah, di sini guru biasanya memberikan motivasi, semangat terhadap siswa, atau biasanya juga guru sering mengingatkan siswa agar selalu mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Di jam akhir biasanya guru memberikan kata-kata motivasi, inspirasi, serta pengalaman pribadi mereka agar siswa lebih giat dalam belajar meskipun di masa pandemi seperti ini, serta terus semangat dalam menggapai masa depan mereka. Untuk yang terakhir, yakni bab 4, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan selama kegiatan magang 1 di MTS Negeri 2 Kediri, cukup berhasil dalam merealisasikan dan mengaktualisasi visi dan misinya, terutama dalam bidang prestasi, kerohanian, dan kedisiplinan. Peranan guru dalam proses pembelajaran ini sangat besar, sehingga siswa mampu menjadi siswa yang berprestasi, mandiri, dan berkepribadian luhur. Kultur yang terdapat di MTSN 2 Kediri ini begitu beragam dan mencerminkan hal positif, sehingga siswa akan terbiasa berperilaku baik sesuai dengan norma-norma masyarakat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bahwa latar belakang dari MTS Negeri 2 Kediri. MTS Negeri 2 Kediri adalah sekolah menengah pertama negeri yang didirikan sejak tahun 1962 yang pada mulanya dinamakan SMPI dan berdiri di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Kusnan. Kemudian berubah menjadi MTS Negeri 2 Kediri atau sebelumnya bisa dikenal sebagai MTS Negeri Kanigoro. Selanjutnya, untuk saran. Untuk pengamat sendiri, semoga selanjutnya dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penyesuaian diri dengan subjek dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, disarankan kepada guru-guru MTS Negeri 2 Kediri agar terus menerapkan metode-metode pembelajaran yang efektif sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik serta dapat mempertahankan gelar adiwiyata. Selanjutnya, diharapkan guru dapat meningkatkan atau menggembleng siswa agar kebiasaan baik yang sudah ada itu tetap terlestarikan
sehingga siswa dapat menjadi siswa yang baik akhlaknya, pandai, dan mampu menjadi kebanggaan untuk bangsa, negara, serta guru-guru yang telah mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari presentasi magang 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.